Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai 31. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simpson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman. Itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa. Karena pikirannya, nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Dipegangnyalah kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya serta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Herbon. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simpson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Jawab Simpson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru, yang belum kering kepada perempuan itu. Dan ia mengikat Simpson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu, seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simpson, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya. Tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simpson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku.
ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengukuhkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Kemudian perempuan itu mengukuhkan lagi tenunan itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok, tenunan, dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka.
Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, menyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Dan mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Jora dan Esiptaul di dalam kubur Manoah, ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Di Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 25. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu bara, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Haleluya, luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, saudara ya. Nah, nih. Mana nih? Oke, terima kasih. Saudara, tadi kami baru ke tempat persekutuan Oikumene Sion ya. Kita banyak kerjasama dengan timnya Pak Daniel Alexander yang di Belanda ya. Nah, jadi kita tadi ya banyak sekali ya, tadi kita sempat sharing sedikit, ngobrol-ngobrol, dan nanti mudah-mudahan ya ini sedang diatur ya supaya kopdar di Jakarta sama di Surabaya, kopdar akhir tahun atau kopdar awal tahun ya, pokoknya untuk di Surabaya atau di Jakarta, nanti yang di Jakarta dan di Surabaya ya nanti undang Pastor Daniel Alexander ya buat di kopdar seluruh kita, tapi yang di Jakarta sama Surabaya nanti dipisah aja supaya bisa yang dekat Surabaya ke Surabaya, yang dekat Jakarta ikut di Jakarta, gitu ya, saudara ya. Nah, saudara, kita suka sekali kita menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita, ya. Suka sekali. Ini ada dalam semua komunitas. Dalam semua komunitas selalu ada orang yang menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya sendiri, ya. Dan sangat menyedihkan sekali ya kalau di dalam komunitas selalu ada seperti ada kelas ya, saudara ya, seperti ada kelas-kelasnya. Itu terjadi dengan sendirinya tanpa kita sadari, saudara ya. Nah, apalagi kalau komunitas beragama. Dalam komunitas beragama itu lebih serem lagi, saudara ya. Oh, itu orang berdosa, kita ini orang baik-baik, ya. Nah, kan ini selalu saya omongkan karena kebetulan kami yang di Kopdar, yang di komunitas di Denak ini, kita sedang mengalami itu, saudara ya. Ada sekelompok orang yang merasa hidupnya itu sudah baik, sudah, ya. Dan atau saya bukan orang baik, tapi orang itu lebih gak baik dari saya. Nah, ini lagi tren ini ya. Wah, dan saya cukup terkejut sekali karena kita udah lama nggak punya komunitas yang offline ya, saudara ya. Saya harap nanti yang kopdar di Jakarta dan di Surabaya jangan pernah ada orang merasa hidupnya lebih baik daripada orang lain, lebih mulia atau lebih suci atau lebih beragama atau lebih rohani dari yang lain, saudara ya. Yang saya harapkan nanti kalau ketemu ya, kita semua ini adalah bekas orang berdosa yang ingin terus mencapai kemuliaan. Itu yang saya harapkan. Tetapi pada kenyataannya kita nggak bisa pungkiri itu selalu ada, dan tugas para gembala tugas, para fasilitator, mentor, pengurus untuk meniadakan hal-hal yang seperti itu. Ya, untuk meniadakan. Termasuk kami sendiri yang di Denak. Wah, itu cukup kewalahan saya, saudara ya. Karena santer sekali ya.
santer sekali, cukup keras sekali. Saya sampai digebrak-gebrak kaca. Saya lagi di kantor digebrak-gebrak begitu, saya sampai jumbul ya. Dan sampai diancam, kalau kamu tetap melayani orang ini, saya nggak mau kenal kamu lagi. Ya, kalau saya nggak apa-apa, saudara. Ya, saya bilang, ya kamu kan bukan bos saya. Saya mau melayani siapa saja kan terserah saya. Emang kamu ada kontribusi apa sama pelayanan saya? Ngatur-ngatur saya. Seperti biasa selalu ya. Orang senang yang ngancem ya, saudara ya. Saudara, ada banyak sekali kita merasa ya orang itu orang tidak baik. Ya kita juga saya tahu saya bukan orang baik-baik, tapi orang itu lebih nggak baik dari saya. Nah, perasaan seperti itu bahaya sekali, saudara ya. Perasaan seperti itu membuat Anda justru kehilangan hubunganmu dengan Tuhan, saudara. Perasaan kamu tuh lebih baik daripada orang lain, lebih suci, lebih mulia dari orang lain. Itu membuat kamu kehilangan hubunganmu dengan Tuhan. Mengapa, saudara? Saat kamu merasa dan bahkan dalam doamu, merasa kamu lebih baik dari orang lain, kamu tuh sebenarnya seperti seorang Farisi yang berdoa dan seorang pemungut cukai yang berdoa. Lalu si orang Farisi ini berdoa, Tuhan terima kasih aku tidak seperti pemungut cukai itu. Sementara si pemungut cukai itu berdoa, Tuhan aku ini orang berdosa, Tuhan tolong aku. Sementara Anda merasa, oh Tuhan terima kasih saya tidak berdosa seperti dia. Itu pernah saya dengar ada orang begitu doa benar-benar begitu secara hurufiah, secara letternet. Oh terima kasih Tuhan, kami tidak seperti orang-orang kebanyakan yang masih berdosa. Tuhan sudah menebus kami sehingga kami bisa berbuat baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah sekarang menjadi orang-orang yang baik, tidak seperti orang-orang di luar sana. Saya kaget, saudara ya. Dan sebetulnya perasaan itu tuh ada di dalam gereja, saudara. Orang kalau keseringan ke gereja, makanya orang yang sering ke gereja itu menyebalkan, ya saudara. Karena kalau keseringan ke gereja, terus dia mulai, saudara ya, dikit-dikit ngomongnya tentang Tuhan, ya kan? Ngomongnya tentang Tuhan, terus saya juga sama, saya ngalamin, ya. Anda jangan ngomong enggak, saya ngalamin, saudara ya. Saya dulu malah ekstrim, dikit-dikit ngomong Tuhan terus, saudara ya, sampai orang tuh bosan dengar saya ngomong tentang Tuhan, saudara. Ya. Dikit-dikit ya saya cerita, wah kalau ya pokoknya apa namanya, nanti kalau gereja ini begini, wah saya bukan dikit-dikit mesti kalau Tuhan Yesus baik, ya dia tolong kita, tapi ini gereja ini hebat, ini pendeta itu hebat. Tahu nggak saudara bedanya, saudara? Ada orang yang bersaksi, oh Tuhan tolong saya. Kalian ada yang tanya nih, ya, Bu Ana kenapa bisa begini? Oh, karena Tuhan tolong kami dulu tuh parah sekali keadaannya. Ya Pak Aidi kenapa bisa begini? Oh, karena Tuhan tolong kami. Ya, itu namanya bersaksi, saudara. Tapi ini tiap kali ketemu orang, tuh kamu lihat gereja itu hebat sekali. Gerejanya gede, pendetanya hebat, ini ya begini, ini ya. Wah, ini pendeta diberkati Tuhan. Wah, mobilnya pakainya Lamborghini. Wah, itu pendeta itu hebat, punya pribadi itu. Oke, ceritanya kehebatannya gereja, ceritanya, oh iya soalnya dia takut akan Tuhan, makanya diberkati Tuhan. Anda nangkep nggak ceritanya ini? Ya, ada orang dia bersaksi memberitakan Injil, ada orang yang menceritakan kehebatannya gereja dan orang-orangnya. Ya, Anda bedanya orang memberitakan Injil karena aku ingin orang itu diselamatkan, saudara. Aku ingin orang itu mengenal Tuhan. Tetapi orang yang menceritakan gereja dan orang-orang yang hebat di dalamnya, dia sedang menceritakan apa, saudara? Sedang menceritakan kerajaan dari si pendeta itu dan gereja itu. Dan Anda senang, bangga menjadi bagian dari kerajaannya dia. Padahal Anda sebenarnya bodoh. Uang dari dompetmu pindah ke kantong si pendeta itu. Dan Anda membantu mempromosikan pendeta itu, dan Anda nggak dapat apa-apa. Pendeta itu dapat kemuliaan. Apakah Tuhan Yesus dimuliakan? Tidak. Pendeta itu yang kamu muliakan. Ya. Jadi jangan pernah memuji-muji pendeta atau gereja. Anda tidak boleh memuji-muji
seorang pendeta atau hamba Tuhan atau gereja. Sebab segala kepujian, segala kemuliaan itu hanya bagi siapa? Hanya bagi Tuhan Yesus. Kalau ada gereja yang besar, kalau ada pendeta yang hebat, itu bukan orang itu, saudara. Tetapi yang hebat itu Tuhannya. Karena dalam sekejap mata, Tuhan bisa permalukan orang itu. Ya, dan itu banyak sekali contohnya. Banyak sekali. Ya, saya pernah cerita, saya pernah menangis gara-gara ada hamba Tuhan besar jatuh dalam perzinahan. Dan orang itu panutan saya, saudara ya. Wah, saya sampai ini ya, sampai hancur hati. Aduh, orang hebat begini aja bisa jatuh ya. Sama-sama gila, teman ya. Nah, kenapa? Karena saya melihat kebesaran dari hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja, bukan Tuhannya yang besar. Dan Anda senang memuliakan para pendeta, para gereja ini, saudara. Bukan, nah, ini adalah apologet. Saudara, kita dengar nggak kalau ada, Pak Paul hebat ya? Enggak hebat. Ya, makanya bagus ya kalau ada orang menghina saya, mencaci maki saya, itu bagus buat saya dan bagus buat Anda, saudara ya. Jadi kalau orang ungkit-ungkit masa lalu saya, bagus juga buat saya, bagus juga buat Anda. Supaya Anda tahu saya ini penjahat, supaya Anda tahu saya bukan orang baik, supaya Anda tahu ya bahwa hanya karena promosi dari Tuhan saya bisa seperti ini. Jadi bukan saya yang hebat, ya. Nah sekarang Anda sendiri bagaimana, ya? Wah, Anda cerita ya, wah saya ini, ya mungkin kalau saya belum doa 4 jam belum marem. Oh saya itu kalau sudah belum baca Alkitab belum marem. Itu Anda bukan sedang menceritakan kebaikan Tuhan, Anda sedang pamer betapa rohaninya Anda, ya kan? Bukan betapa rohaninya, betapa Anda beragama, ya. Bukan rohani, Anda beragama, betapa beragamanya Anda. Wah, dikit, oh Yesus, wah dikit-dikit ya, kalau lagi apa, wah ada nggak sering ketemu orang begitu nggak? Ketemu apa dikit, oh Yesus. Saya dulu sering ketemu orang begini ya, katanya orang ini brengseknya minta ampun ya, tapi dikit, oh Yesus. Lagi diam-diam kita, lagi apa, lagi kerjaan apa, semua tiba-tiba, oh Yesus, haleluya. Tiba-tiba begitu ya, tiba-tiba sampai kaget saudara ya. Wah itu dalam tahap ini ya, Pentakosta lama. Kalau yang karismatik mode baru ya, Anda lagi duduk diam-diam di bandara, lagi kumpul-kumpul, tiba tiba-tiba dia bisa begitu sendiri. Saya kalau ada orang gitu, cepat jauh-jauh saudara, yang malu saudara. Kalau orang cerita, oh Yesus, oke lah saya masih bisa terima walaupun agak ilfil dikit ya. Tapi ini, oh sikara para. Bere. Aduh, pusing saudara ya. Bikin puyeng. Saya pernah jalan sama orang yang begitu ya, sepanjang jalan dia sikara apa sikara. Saya mulai jauh-jauh, orang lain suruh jejerin dia, saya jalan di belakangnya saudara. Ada orang seperti itu nggak saudara? Hati loh, kamu tidak menjadi berkat loh malah loh. Begitu kelakuanmu begitu orang tajam, langsung kamu diyakini. Begitu kamu meleset dikit orang langsung begitu saudara orangnya, serius. Daripada Anda sikara para sama oh Yesus, haleluya, Yesus. Mendingan Anda tunjukkan perbuatanmu yang saleh itu saudara. Perbuatanmu yang jadi berkat. Itu lebih penting daripada semua aksi-aksimu saudara. Aksi-aksi agamamu itu. Lebih baik perbuatan kamu tunjukkan kepada orang. Oh kamu baik, ya karena Tuhan baik sama saya. Dan gitu saja saudara. Kenapa kamu baik sama saya? Karena Tuhan baik sama saya. Bukan supaya kelihatan baik, enggak. Ya karena Tuhan baik sama saya. Orang sampai bingung kalau ketemu saya ya. Kenapa kamu baik sekali? Ya karena Tuhan Yesus baik sama saya. Sambil saya juga matanya tanpa ekspresi, saudara. Orang itu melongo. Oh kamu karena supaya bisa diterima orang ya, sama orang baik. Enggak, saya nggak pengen jadi orang baik. Pokoknya saya mau karena Tuhan baik sama saya. Bukan karena saya mau jadi orang baik, bukan karena saya mau dipuji, bukan karena saya kelihatan baik atau supaya saya dapat karma yang baik, enggak. Karena Tuhan baik sama saya. Udah simpel. Kenapa kamu baik? Ya pokoknya karena Tuhan baik sama saya. Sekali, 2 kali Anda sering melakukan seperti itu ya. Tidak usah bertindak seperti orang beragama. Tetapi
Perbuatanmu harus menunjukkan imanmu kepada Tuhan Yesus itu, saudara. Dari situlah nanti kamu akan banyak menangkan jiwa-jiwa. Tetapi ada orang bukan cuma bertindak dan bertingkah beragama, tapi dia meremehkan orang-orang. Ya, misalnya nih, ini kan kejadian benar ya. Anda ini dari gereja, sesuatu gereja ya. Waduh, sering ya, dulu kami di gereja mahasiswa ya. Kami juga dari gereja isinya mahasiswa semua. Kami merasa lebih rohani daripada yang di gereja lain, saudara. Oh, dari mana? Oh, dari GKI. Nah, rohani, saudara ya. Maklumlah. Saya dulu pernah ya di kota kami, kita pergi ke gereja yang ini ya, gereja yang tradisional gitu ya. Sengaja karena saya pengen mau masuk ke komunitas orang Belanda, saya pengen merasakan kultur orang Belanda. Lalu orang-orang gereja karismatik di kita itu kan saya ke sana juga, saya kenal. Kenapa sih kamu ke gereja itu? Gereja itu kan gak ada roh kudusnya. Saya sampai melongo. Langsung saya ingat masa lalu saya. Kalau gereja-gereja begitu nggak ada roh kudusnya. Tapi gereja yang tidak ada roh kudusnya itu, ya tiap hari Rabu ngelesin bahasa Belanda dan ngasih makan para imigran. Sementara gereja yang ada roh kudusnya, ya kan tiap hari Minggu kejang-kejang, ya kejang-kejang tumbang-tumbang. Sementara tidak berdampak apa-apa bagi kota itu, saudara. Serius tidak berdampak apa-apa bagi kota itu. Sementara gereja yang katanya tidak ada roh kudusnya itu berdampak. Lalu ya ada roh kudusnya mana, yang nggak ada roh kudusnya mana coba? Nah itulah saudara. Seringkali ya kita ini merasa lebih rohani daripada orang lain, ya kan? Padahal sebenarnya hidup kita ini penuh dengan percabulan, perzinahan, ya kan? Sebenarnya hidup kita ini nggak baik, saudara. Cuman kita nutupin. Ya kemarin saya udah pernah cerita. Oh, itu kan orang berdosa. Ini orang ini berdosa, orang itu berdosa. Saya juga orang berdosa loh. Saya ingat sekali ya. Ini saya benar tak buka, saudara ya. Waktu Galarua itu mencaci maki Pak Toping itu ya. Saya bilang, walaupun Pak Toping orang berdosa tidak layak, saya nggak studi kumpul sama Pak Toping. Jangan-jangan nanti kamu nggak studi kumpul sama saya. Ya memang begitu, saudara ya. Sama Linda itu ya, bendaharanya Galarua. Jangan-jangan nanti kamu juga akan, kalau kamu tahu saya, kamu tidak akan suka sama saya. Nah, saya juga nggak berdosa. Serius, saudara ya. Wah, Pak Toping begini, Pak Toping begitu. Saya juga orang berdosa. Itu kan hidupnya dia, itu kan pribadinya dia. Ya, tapi saya nggak setuju kerja sama dengan orang seperti itu. Ya bagaimana itu? Sebelum ada kamu sudah ada Pak Toping di tempat ini. Itu, saudara ya. Itu benar-benar terjadi, saudara ya. Itu benar-benar terjadi. Dan saya bilang sama si Linda ini, jangan-jangan nanti kamu juga menghakimi saya juga orang berdosa loh. Saudara, hari ini ada semua yang ada di sini ya, yang ada di Zoom atau di YouTube. Ya, ketika Anda menghakimi orang lain, jangan lupa saya yang lagi khotbah ini juga orang berdosa loh, saudara. Ya, dan orang berdosa inilah yang menggagas komunitas ini sehingga kita bisa kasih makan, kita bisa kasih sembako, kita bisa kasih beasiswa. Karena komunitas ini digagas oleh orang berdosa ini, saudara. Ya, saudara ya. Apa yang saya maksudkan, saudara? Saya bukan berarti Anda disuruh berdosa. Yuk kita berdosa, bukan, saudara. Yang saya maksud adalah jangan sampai Anda merasa lebih suci daripada yang lain. Karena kita tidak tahu. Setiap kita adalah pendosa. Anda berpikir Anda bukan orang berdosa, bohong, saudara. Saya tidak berkata saya hari ini masih berdosa. Orang kalau sudah lahir baru tidak berdosa lagi, saudara. Tetapi kita sama-sama bekas orang berdosa. Dan kita sama-sama mau mencapai kemuliaan Kristus. Dan tanpa kita merendahkan diri kepada Tuhan Yesus, nggak mungkin kita tidak berdosa. Karena untuk tidak berdosa, Anda harus merendahkan diri datang kepada Tuhan. Dan Anda tidak boleh merasa kamu lebih suci daripada orang lain. Sekalipun orang itu jelas pelacur, orang itu jelas pezina, tetapi kamu tidak usah merasa lebih suci daripada orang itu, saudara. Orang itu jelas penipu, orang itu jelas penjahat, orang itu jelas residivis. Kamu tidak usah merasa lebih baik dari dia. Karena kita semua punya masa lalu yang tidak baik. Dan kita bantu orang itu untuk meninggalkan masa lalunya datang pada Yesus. Itu yang seharusnya dibutuhkan. Tapi sayangnya tidak begitu. Makanya di komunitas ini, saudara, saya selalu mengingatkan kita semua ini dulunya adalah orang berdosa.
Dan kita mau supaya orang-orang yang bergabung dengan kita yang tadinya berdosa menjadi tidak berdosa lagi. Tetapi tanpa kita harus menyingkirkan orang berdosa. Masalahnya gereja lebih senang jemaatnya orang yang tidak berdosa daripada orang berdosa. Karena gereja dengan jemaatnya orang berdosa itu ribet, saudara. Nah, tetapi Tuhan Yesus memanggil orang berdosa. Itulah paradoks. Ya kan, di gereja, kalau kita mau cari cewek baik-baik di gereja, siapa bilang, saudara? Di gereja itu banyak orang nggak baik. Dan ketika Anda mencari cewek baik-baik di gereja, akhirnya Anda kecewa. Tapi kalau Anda mau menikah, jangan cari di diskotik. Tetap lebih baik di gereja. Cuma jangan berpikir bahwa di gereja itu cewek baik-baik. Jangan berpikir seperti itu, saudara ya. Kamu akan kecewa. Kita semua orang berdosa, saudara. Ya, walaupun ya, kalau gitu kalau nggak ada orang baik di gereja, saya ke diskotik aja, ke klub malam, Pak. Apa ke Alexis, kan orang berdosa semua. Tetap lebih baik kamu ada di gereja daripada kamu di Alexis, saudara. Tetap cari istri, cari suami, tetap lebih baik di gereja daripada kamu cari di Kalijodo. Walaupun di gereja banyak orang nggak baik, setidaknya orang di Kalijodo masih mau berbuat dosa, orang lagi ke gereja, lagi kepengin bikin yang baik. Gitu. Jadi kalau ada orang ke gereja, orang nggak baik, jangan ditolak, jangan disingkirkan, jangan dikucilkan. Ya, dan memang orang nggak baik kita semua karena dia pengen baik, makanya ke gereja. Dari ujung utara selatan jauh-jauh kita pertobatkan. Ya, tapi begitu orangnya datang kita buang. Ya, jangan, saudara. Ujung kita memberitakan Injil sampai Afrika, sampai Rusia, sampai kemana-mana. Kemudian orang berdosa datang ke gereja kita usir dia. Orang berdosa datang ke komunitas kita usir. Ya, jangan, saudara ya. Orang berdosa harus kita layani. Ya. Walaupun kalau kita punya cinta, kita akan melayani dengan hikmat, nggak ngawur-ngawuran, nggak di-abuse, nggak dimanfaatkan. Karena kita punya cinta, maka kita punya hikmat. Ya, semoga Tuhan kasih rema untuk pengajaran pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.